Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wilujeng Jatiningsih alias Lulut dari SMP Negeri 1 Sumber Gempol. Gimana kabar kalian hari ini? Masih tetap setia jaga prokesnya kan? Nice. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita akan belajar bareng tentang sistem komputer. Apa sih sistem komputer itu? Oke, komputer atau sistem komputer merupakan kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mampu melakukan pekerjaan tertentu. Nah, secara sederhana nih, sistem komputer tampak seperti gambar ini nih. Oke. Ada 3 kelompok perangkat keras komputer, yaitu perangkat keras untuk menerima masukan, biasa disebut dengan input, kemudian perangkat keras untuk memproses data yang dimasukkan, ada lagi perangkat keras untuk menampilkan data yang sudah diproses, dan yang terakhir tuh perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data. Perhatikan skema sistem komputer berikut ini. Seperti inilah cara kerja sistem komputer. Ada data yang dimasukkan ke dalam piranti input, kemudian data itu diolah oleh piranti pemroses. Saat mengolah data, piranti pemroses butuh bantuan piranti penyimpanan atau storage untuk menyimpan pekerjaan yang belum dikerjakan. Setelah semua data selesai diproses, maka hasil pengolahan data akan ditampilkan melalui piranti output. Nah, data dari piranti output ini nanti bisa digunakan lagi tuh sebagai data input. Proses berulang lagi ya, input, proses, output. Outputnya bisa lagi dipakai sebagai input, begitu seterusnya. Jadi, kalau kita main gampang-gampangan nih ya, secara gampang nih, cara kerja komputer kalau digambarkan dalam kehidupan sehari-hari ada kesamaan dengan ketika ibu kalian memasak. Ada bahan-bahan yang disiapkan, oke? Sekarang bayangkan kalian sedang menemani ibu kalian memasak. Input masakan sayur sop apa aja sih? Tentu bahan-bahan untuk sayur sop dong ya. Wortel, brokoli, kol, seledri, bawang putih, merica, dan lain-lain. Jadi di tahap input ini, ibu menyiapkan semua keperluan untuk membuat sop. Lalu di tahap pemrosesan, ibu mulai mengambil beberapa wadah untuk menempatkan wortel, brokoli, kol, seledri, bawang putih, merica, serta garam dan lain sebagainya. Apakah semua buah itu langsung dimasuk proses? Enggak kan? Mungkin pertama kali ibu akan mengambil panci, isi air, terus ditaruh di atas kompor, dididihkan. Lalu ibu mulai memasak air itu ya. Lalu sambil menunggu air itu mendidih, ibu mengupas wortel terlebih dahulu. Setelah dia kupas, wortel dicuci, lalu ditempatkan ke ember khusus yang khusus isinya wortel. Lalu brokoli juga gitu, dicuci, dipotongi, kemudian ditempatkan ke dalam mangkok khusus brokoli. Begitu juga kol, seledri, bawang. Jadi, ada beberapa mangkok atau ember plastik untuk menyimpan sesaat bahan-bahan sop sebelum dimasukkan ke panci berisi air mendidih untuk dibumbui yang lain-lainnya. Nah, ember atau mangkok untuk menyimpan sesaat bahan-bahan sop sebelum dimasak atau dimasukkan ke air mendidih itulah kalau di sistem komputer ibarat seperti memori atau storage. Piranti, memori atau storage di tahap proses fungsinya untuk menyimpan sementara pekerjaan atau data yang belum atau akan diolah oleh piranti pemroses atau prosesor. Jadi guys, kemampuan prosesor untuk mengolah pekerjaan yang masuk melalui piranti output itu sangat terbatas. Oleh karena itu dia butuh ember-ember untuk menampung pekerjaan yang masuk. Jadi pekerjaan yang masuk itu dibagi-bagi menjadi bagian kecil. Terus pekerjaan yang kecil itu antri untuk diproses. Nah, itulah fungsi piranti memori atau storage di tahap pemroses. Jadi setelah diproses, hasil yang diolah oleh prosesor di tahap proses dihadirkan ke kita melalui perangkat output. Sekali lagi, di input data dimasukkan, di alat pemroses data diproses, kemudian dikeluarkan, disajikan ke kita melalui piranti output. Nah, lalu sebenarnya apa sih perangkat keras atau hardware itu? Hari ini kita fokus ke hardware ya. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat
komputer yang bisa disentuh dan bisa dilihat. Jadi bisa dilihat, bisa disentuh, itu semuanya hardware. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa perangkat keras itu ada perangkat masukan alias input device, perangkat keluaran alias output device, perangkat untuk memproses alias prosesor, dan perangkat penyimpanan. Oke, sekarang kita akan sedikit membahas perangkat keras per jenisnya. Dimulai dari perangkat masukan atau disebut juga alat input atau input device. Apa saja sih yang masuk ke dalam piranti input? Yang pertama, yang sering kita temui adalah mouse. Mouse digunakan untuk menggerakkan atau mengatur posisi kursor di layar komputer. Kalau di tubuh kalian, mouse itu seperti telunjuk. Dia fungsinya untuk menunjuk, milih ini, milih itu, milih itu, milih ini. Nah, fungsinya untuk menunjuk. Nah, kurang lebih seperti itulah fungsinya mouse. Digunakan untuk menunjuk dan milih, menunjuk, milih, menunjuk, milih. Kemudian ada lagi yang namanya keyboard. Pasti kalian sudah terbiasa melihat keyboard. Ya kan? Nah, ada virtual keyboard di sana. Sama seperti keyboard di HP, fungsi keyboard adalah untuk mengetikkan perintah atau pesan pada komputer. Ada juga mikrofon yang biasa digunakan untuk merekam suara kita. Karena kita kalau kirim WA pakai voice note itu pakai mikrofon, oke? Lalu, apa saja sih alat proses? Di bagian proses ada prosesor yang fungsinya seperti otak kita. Dia berfungsi untuk melaksanakan seluruh operasi yang dilakukan oleh komputer, seperti operasi matematika, logika, pengendalian, dan input dasar dari tugas-tugasnya. Oke, CPU merupakan otak dan jantung dari sistem komputer yang menghubungannya dengan berbagai peralatan peripheral, termasuk piranti input dan output, serta unit penyimpanan sekunder. Kemudian ada RAM. RAM itu random access memory, adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Nah, RAM ini seperti ember-ember kecil yang digunakan ibu memasak. RAM fungsinya untuk menyimpan sementara data yang antri untuk diproses. Sama seperti ember tadi ya. Ada lagi ROM, read only memory, adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses itu. Data yang pernah ditulis di ROM tidak bisa dihapus. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Di dalam ROM ditulis apa saja yang harus dilakukan komputer saat diaktifkan. Kalau diibaratkan dengan kalian ya, ROM seperti aturan yang harus kalian lakukan setiap hari. Contoh, misal di ROM kalian ditulis setiap bangun kalian harus merapikan kasur, kamar mandi, buang air kecil, gosok gigi, sholat, mandi lalu sarapan. Maka setiap hari bangun tidur itu yang kalian lakukan. Nah, seperti itulah ROM. Jadi di dalam ROM itu komputer setelah dinyalakan harus ngapain aja, ditulis semua perintahnya di dalam ROM. Sama seperti ketika kalian bangun tidur harus ngapain aja, itu ROM kalian. Piranti berikutnya yang akan kita bahas adalah piranti output atau output device. Output device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyajikan data yang telah diproses. Datanya bisa berupa suara, gambar, atau tulisan. Contoh output device adalah printer. Printer digunakan untuk menyajikan hasil pemrosesan dalam bentuk kertas. Ada juga speaker. Kalau speaker ini digunakan untuk menyajikan output yang berupa suara ya. Dan contoh terakhir adalah monitor. Monitor ini berbentuk seperti layar LED di sini yang menampilkan output yang berupa gambar visual, baik dia gambar bergerak maupun gambar diam. Wah, panjang juga ya bahasan kita hari ini. Udah mulai capek ini dengarnya. Oke guys, kita cukupi materi kita hari ini ya. Seperti biasa, saya selalu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, tetap berolahraga, konsumsi makanan dan minuman sehat, atur waktu istirahat kalian, disiplin beribadah, dan semoga Allah selalu menguatkan dan melindungi kita. Sampai ketemu di materi berikutnya. Insya Allah berikutnya kita akan bahas tentang software. Apa itu software? Kita akan bahas minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.